Bagaimana cara terbaik saat kita memasuki kamar kecil ataupun kita sebut dengan WC? Karena saat kita masuk ke dalam itu, kita akan membuang kotoran-kotoran pada tubuh kita. Namun kita belum menyadarinya. Nah, bagaimana caranya kerja pikiran dan perasaan kita saat kita memasuki WC? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais Certified Hypnotherapy. Berbicara tentang pikiran dan perasaan, artinya kita berbicara tentang sugesti yang kita berikan kepada kita, diri kita sendiri atau terhadap orang lain. Pastinya yang disebut dengan sugesti, hal-hal yang positif ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena akan ada notifikasi video-video baru yang lebih dahsyat, yang lebih powerful, yang bisa membantu menanamkan pengetahuan tersebut ataupun ilmu-ilmu tersebut ke alam bawah sadar teman-teman, sehingga menjadi memori yang permanen. Ya. Memori permanen itu bisa terbentuk apabila seseorang mempelajari suatu pelajaran, mendengarkan video, membaca buku, diulang-ulang. Seperti orang menghafal Al-Quran, yaitu murotal, diulang-ulang terus. Yang terpenting kan videonya baik, positif, bermanfaat, luar biasa, powerful. Sehingga tindakan seseorang itu diarahkan oleh memori yang ada di alam bawah sadarnya. Nah, memori apa yang ada di alam bawah sadarmu? Apakah kamu sudah menyimpan pengetahuan-pengetahuan baik, positif, yang bisa bermanfaat untuk dirimu sendiri dan orang lain? Nah, berbicara masuk ke dalam kamar kecil, artinya entah itu kita mandi, entah kita itu buang air kecil, entah kita itu buang air besar. Nah, kalau kita sebagai muslim, sebagai orang Islam, ada doa-doa yang dikhususkan saat kita masuk ke dalam kamar kecil ataupun saat kita mandi ataupun kita buang air kecil. Nah, doa tadi kan berbahasa Arab. Ya, kita harus tahu artinya. Dan kita juga harus tahu maksud kita ke sana, maksud kita masuk ke dalam WC tersebut mau ngapain. Sebelum kita action, harus kita gunakan submodalitas kita, yaitu pikiran dan perasaan, visual dan kinestetik. Oh iya, kalau kita masuk ke dalam WC, doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais, yang artinya, nah begitu juga saat kita keluar dari WC, harus menggunakan kaki kanan dan mengucapkan gufronaka. Mungkin ini yang versi pendeknya doanya, ada mungkin versi panjangnya ya. Yang terpenting semua berasal dari Quran dan hadis. Karena Nabi Muhammad telah menitipkan hadis itu ke dalam sebuah hadis yang mengatakan, taraktu fikum amroini lan tazilu ma tamasaktum kitabillah wa sunnati nabi. Telah aku tinggalkan dua perkara agar kalian tidak berselisih, yaitu Quran dan hadis. Jadi kalau kita sebagai muslim, sebagai orang yang beragama Islam, kita harus menjalankan apa yang sudah diperintahkan Al-Quran dan hadis, supaya kita tidak saling berdebat. Kalau memang ada di Quran dan hadisnya, tidak usah diperdebatkan. Yang terpenting itu murni dari Quran dan hadis. Nah, setelah kita membaca doa masuk WC ataupun keluar WC, kita bisa bayangkan, kita bisa rasakan sebelum kita masuk, setelah kita membaca doa yang bahasa Arab, kita juga mengatakan, aku berniat membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuhku lewat buang air kecil ini. Dan juga saat kamu membuang air besar, aku niatkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuhku
entah itu kalori, ya, entah itu lemak, entah itu kotoran-kotoran yang sampah di dalam tubuhku bisa terbuang lewat buang air kecil ataupun buang air besar. Kalau ini sering kita lakukan, ya, kita sudah mensugesti kalau kotoran itu terkeluarkan di kamar kecil itu, terkeluarkan, ya, bentuk-bentuk apa yang menjadi sampah di dalam tubuh kita. Kalau sudah kita praktekkan ini, kita punya rasa keyakinan di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, bahwa tubuh kita itu sehat. Sampah-sampah ataupun hal-hal yang tidak diperlukan tubuh itu sudah terkeluarkan oleh urin kita atau kotoran-kotoran saat kita buang air besar. Nah, makanya perbanyaklah air putih, atau cukupkanlah air putihmu, atau makanlah buah-buahan sebelum kamu makan nasi. Artinya apa? Buah-buahan tadi akan memprotek lemak-lemak yang kita makan dari buah-buahan tadi. Makanya teman-teman, jangan terbalik saat teman-teman makan, ya. Minumlah air putih segelas dan makanlah buah-buahan yang sudah diharuskan, yang sudah diperintahkan lewat hadis. Nabi Muhammad sendiri mengatakan ia makan semangka untuk kebutuhan energinya sebelum ia makan nasi. Nah, bagi teman-teman yang menginginkan pengetahuan ini lebih mendalam, bagaimana cara kerjanya pikiran dan perasaan, ya, bagaimana ketenangan itu bisa kita create, bisa kita panggil, bisa kita buat, bisa kita koneksikan, tetap tenang, tetap rileks, ya. Itu bisa kita pelajari dalam kelas pada saat materi yang saya berikan berjudul Self Forgiveness Therapy. Jadi, bagaimana diri ini bisa memaafkan akan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Akhirnya tindakan kita menjadi belum baik waktu itu. Bagaimana kita memaafkan diri kita atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat terhadap orang lain. Bagaimana kita memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita atau orang-orang yang pernah kita sakiti. Kalau kita belum bisa bertemu dengan orang-orang yang menyakiti kita, atau kita masih malu mengatakan maaf kepada dirinya, kita bisa kok di saat malam hari, entah itu dalam keadaan sunyi, dalam keadaan kita sholat tahajud, di saat gelombang otak kita turun pokoknya, di saat kita ngantuk-ngantukan, kita tarik nafas, kita hembuskan, kita tutup mata, kita bayangkan namanya, binnya, kita ucapkan dalam hati, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadanya, aku membayangkan dirinya, aku maafkan dirinya ya Allah, aku maafkan diriku, aku mohon maaf atas diriku pernah menyakiti dia ya Allah. Mudah-mudahan pertemukan kami dalam keadaan ego yang sudah diturunkan, sehingga kami bisa bertemu, kami bisa saling memaafkan. Memaafkan bukan hanya di mulut, tapi memaafkan dari hati, dari perasaan yang tenang, dari pikiran yang tenang. Karena memaafkan, ya, bukanlah tindakan untuk membenarkan kesalahan orang lain, tapi memaafkan untuk ketenangan perasaanmu. Kamu tenang, otomatis jiwamu sehat. Kamu tenang, otomatis hal-hal yang kamu inginkan bisa kamu tarik. Kamu tenang, kamu bisa mendapatkan petunjuk untuk bisnismu. Kamu bisa mendapatkan ide untuk bisnismu, untuk pekerjaanmu. Apabila kamu seorang pemimpin, kamu bisa mendapatkan ide bagaimana kamu membawahi karyawan-karyawanmu. Bagaimana kamu menjadi leader yang baik, sehingga perkataan-perkataanmu saat kamu memimpin anak buahmu bisa kamu jaga perasaannya, karena pikiran perasaan seseorang sangatlah mudah baper. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang menginginkan ini terjadi, saya membuat kelas Self Forgiveness Therapy.
self adalah diri, forgiveness adalah pemaafan, terapi adalah metodenya. Baik itu teman-teman yang berada di perusahaan, dimanapun, segera daftar pada link yang di dalam deskripsi ini. Karena pentingnya teman-teman untuk bisa berinvestasi leher ke atas, akan bertambah pengetahuan yang baik, pengetahuan yang memang tidak bisa didapatkan hanya dari Google saja. Memang harus dari orang-orang yang sudah kompeten, harus dari orang-orang yang sudah disertifikasi akan ilmu itu. Jangan lupa like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Dari Jakarta Utara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.